Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Didi Prasetyo di channel Bisa Matematika. Bagi yang baru gabung dengan channel ini, silakan dinikmati untuk video-video tentang edukasi matematika atau pembelajaran matematika, baik secara akademik, matematika untuk akademik ataupun untuk penerapan di kehidupan sehari-hari. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang zakat mal. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang zakat pendapatan atau gaji, untuk di video kali ini kita akan membahas tentang zakat tijarah atau perdagangan. Jadi zakat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang, pengusaha, yang punya pabrik, PT, dan lain-lain, pokoknya yang bersifat jual beli. Silakan diperhatikan pada tabel tersebut untuk tabel nisab dan haul zakat. Untuk barang dagangan itu nisabnya 85 gram emas. Haulnya atau batas waktunya yaitu setelah 1 tahun. Haulnya jadi 1 tahun. Besaran yang dikeluarkan yaitu 2,5 gram emas. Nah, untuk zakat tijarah ini memang yang dihitung itu bukan hanya profit ya, bukan profit atau keuntungannya ya. Jadi untuk cara menghitungnya itu sebagai berikut. Jadi rumus untuk menghitung zakat pendapatan, zakat tijarah atau perdagangan, yaitu dengan rumus aset lancar dikurangi piutang dikalikan 2,5%. Ya, di rumusnya itu ya, aset lancar dikurangi piutang dikalikan 2,5%. Yang masuk kategori aset lancar yaitu pendapatan atau omset, uang yang diperoleh ditambah bahan-bahan baku, ya, bahan baku yang sekiranya itu yang dijual. Jadi misalnya ya, contohnya orang yang berjualan buah, jadi pendapatannya ditambah produk atau barang yang dijual yang masih ada, yang sekiranya nanti kalau dijual habis. Untuk cara menghitungnya, yang kategori bahan yang masuk aset lancar yaitu yang sekiranya selalu berputar, bahannya itu berputar, bukan yang nggak bisa berputar ya, jadi yang selalu berputar, yaitu termasuk aset lancar. Kalau nggak bisa berputar barang tersebut kan berarti bukan termasuk aset lancar. Oke. Nanti dikurangi piutang. Ini piutang ini jika memang kita memiliki hutang untuk modal usaha ya, misalkan hutang ke bank atau hutang-hutang yang lainnya. Jadi pokoknya kalau masih menanggung hutang ya itu di aset lancar dikurangi piutang. Kalau ternyata tidak mempunyai tanggungan hutang apapun ya tinggal dikalikan dengan 2,5%. Pokoknya yang wajib dizakati itu adalah barang atau hasil dari perdagangan yang
memang full milik sendiri, dimiliki sendiri. Nah, kalau misalkan ada yang berbagi saham, berarti kan saham yang dibagi itu dimasukkan di bintang. Jadi yang masuk sendiri dalam milik kita sendiri itu berapa. Jadi menghitungnya seperti itu. Biar nggak pusing atau bingung, kita coba ke contoh permasalahan. Yang contoh permasalahan yang pertama ya, misal si A mempunyai toko, ya, toko jualan sembako, jajan dan lain-lain. Pokoknya toko-toko seperti kayak jualannya ya seperti yang kita lihat, toko-toko yang jualan sembako, terus kebutuhan sehari-hari seperti itu ya. Nah, di toko tersebut kebetulan ini modalnya ini dari uangnya sendiri ya, bukan dari utang. Modalnya ini dari uangnya sendiri, bukan pinjam ke bank ya, kebetulan untuk kasus yang si A ini. Nah, modal yang digelontorkan untuk menjalankan toko ini sekitar 100 juta berupa produk ya, berupa produk, berupa barang dagangan untuk di toko 100 juta. Terus di tahun berikutnya keadaan di toko tersebut ya, pendapatan yang diperoleh dari menjalankan toko tersebut selama 1 tahun kalau sudah ditotal itu sebesar 80 juta. Plus yang masih berupa produk. Kurang lebih berkisar 40 juta. Nah ini kebetulan tokonya terlalu laris ya, atau pas bertepatan 1 tahunnya ini belum, kondisi tokonya hanya produk yang sudah terjual belum berganti dengan mendatangkan produk yang lain atau mengisi produk lagi. Jadi nilai antara produk dengan pendapatannya jauh besar dari pendapatannya. Nah, dari sini coba kita hitung kira-kira si A ini wajib untuk mengeluarkan zakat tijarah atau barang dagangan apa enggak? Coba kita hitung ya. Jadi karena ini modal uang sendiri, jadi dia nggak punya hutang, miliknya sendiri. Berarti yang kita hitung langsung pendapatan plus produk ya. Aset jalan atau aset lancar yang kita hitung yaitu pendapatannya plus produk yang masih ada di toko tersebut atau stok produk yang ada di toko tersebut. Nah ini setelah berjalan 1 tahun ya dihitung, berarti menghitungnya untuk aset tetap sama dengan 80 juta ya, aset tetap sama dengan 80 juta ditambah 40 juta sama dengan 120 juta. Kita ketahui bersama untuk nisabnya zakat dagangan berapa?
yaitu 85 gram emas. Kita asumsikan harga emas sebesar 1 juta. Jadi 85 dikali 1 juta sama dengan 85 juta. Ya, nisabnya 85 juta. Berarti si A ini wajib mengeluarkan zakat apa tidak? Jawabannya wajib. Ya. Terus untuk besaran zakat yang dikeluarkan berapa? Berarti 120 juta, ya, pakai rumus yang tadi, yaitu aset lancar dikalikan 2,5%. Ya. Maaf ya, yang di atas itu salah tulis, bukan aset tetap tapi aset lancar. Yang bergerak, yang bisa menghasilkan, yang kira-kira menghasilkan itu. Berarti aset lancarnya berapa? 120 juta dikali 2,5 persen, berarti hasilnya berapa? 3 juta rupiah. Oke, ini kasus untuk si A itu ya. Sekarang kita coba contoh lagi, satu contoh lagi ya. Misalkan ini, kalau tadi kan yang modalnya besar ya, kita coba yang modal kecil, usaha modal kecil. Nah, kita asumsikan ini ada seseorang ya, atau si B menjalankan usaha jual minuman jajanan anak muda kekinian, kayak apa, kopi susu, boba, anggap saja kayak seperti itu. Kebetulan si B ini sudah mempunyai alat perlengkapan untuk membuat, menjalankan usaha ya, sudah punya perlengkapannya, alat-alatnya sudah. Nah, untuk menjalankan usaha tersebut, untuk membeli bahan-bahan untuk usaha, dia menghabiskan uang sebesar 1 juta. Dan 1 juta. Nah, ini dibutuhkan untuk bahan ya, untuk minuman, susu, dan lain-lain. Ya. Dia menggelontorkan 1 juta di awal memulai usaha. Setelah berjalan 1 tahun, ya, dihitung pendapatannya itu sebesar anggap saja pendapatan per bulannya itu dia memiliki keuntungan 10 juta gitu ya. Berarti selama setahun dia itu ada pendapatan sebesar 120 juta. 120 juta. Pendapatannya kok banyak sekali jualan minuman. Ya, kebetulan ini pas si D ini usahanya laris. Ya. Usahanya laris dan berkembang. Ya. Jadi
Si B ini pendapatan dalam waktu 1 tahun 120 juta. Kebetulan juga masih ada sisa bahan-bahan minuman untuk dijual, entah gelas cup atau bubuk dan lain-lain. Itu jika ditotal itu bernilai sekitar 300.000. Berarti untuk menghitungnya kita pakai rumus yang tadi, yaitu aset lancar. Aset lancarnya berapa? 120 juta. Sudah 120 juta ditambah 300.000. Dikali 2,5%. Nah, hasilnya berapa? Nah, kalau tadi kan 3 juta, kalau 120 jutanya, kalau 300.000 2,5%-nya berapa? Ya 7,5 ribu. Ini syarat-syarat yang harus dikeluarkan. Nah, ini kan kebetulan modalnya modal sendiri. Kalau semisal anggap saja si B ini, kita dengan kasus si B ini semisal ya, ternyata modal 1 juta itu pinjam, dia itu pinjam. Kalau semisal modal 1 jutanya itu dipinjami orang, berarti cara menghitungnya gimana? Langsung saja ya, aset lancar berapa? 120 juta 300. Jadi 120 juta 300.000 dikurangi 1 juta dikalikan 2,5%. Itu baru dihitung hasilnya. Jadi untuk besaran zakat yang dikeluarkan adalah 119.300.000 dikalikan 2,5%, maka hasilnya 2.982.500 rupiah. Nah, itu untuk besaran yang diperoleh. Terus selanjutnya kasus yang terakhir, kasus C, misalkan si C. Usahanya ini usaha, misalkan ya si C, dia mempunyai usaha, yaitu mendirikan usaha jual kemasan kopi kemasan. Dia kebetulan ini usahanya patungan dengan orang lain, usaha yang patungan, jadi bagi hasil usahanya patungan. Anggap saja kita cari contoh yang mudah ya, patungannya modalnya 50%. Nah, bagi hasilnya 50%. Jadi
modal yang dikeluarkan dibagi sama rata, penghasilannya juga sama rata. Anggap saja seperti itu. Ya, kita cari contoh yang mudah saja. Ya, misalkan untuk melakukan usaha tersebut, modal yang digelontorkan sebesar 50 juta. Nah, ini 50 juta ini gabungan antara si A sama si B ya. Berarti masing-masing hanya mengeluarkan 25 juta. Ya. Oke. Terus setelah 1 tahun pendapatan dari usaha tersebut sebesar 90 juta. Terus yang masih berupa produk yang belum terjual ya, produk yang belum terjual termasuk yang masih mau diolah, itu senilai 10 juta. Kira-kira ini wajib zakat apa tidak? Nah, kita hitung ya. Untuk pendapatan 90 juta rupiah plus produk 10 juta. Untuk perlu kita ketahui sama, untuk zakat perdagangan kita garis bawah, yaitu yang menjadi hak kuasa penuh kita. Yang dihitung adalah yang menjadi hak kuasa penuh kita, bukan yang menjadi hak kuasa orang lain. Tidak boleh ya, kalau yang ada hak kuasa orang lain. Jadi yang dihitung hanya hak kuasa penuh kita. Untuk kasus si C, karena ini patungan, nah, yang menjadi hak kuasa penuhnya adalah berapa? Yaitu 50%-nya dari pendapatan. Ya, berarti pendapatannya kan 90 juta plus 10 juta kali 50%. 50% atau 100 juta dikali 50% ya sama dengan 50 juta. Ini yang dihitung dari C. Nah, untuk nisab sendiri dari zakat tijarah tadi yaitu 85 gram emas atau senilai 85 juta. Berarti si C tidak wajib mengeluarkan zakat nisab 85 juta. Berarti si C tidak wajib mengeluarkan zakat tijarah. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya untuk cara menghitung ya, menghitung zakat tijarah. Ya, sekali lagi mungkin kalau ada hal-hal yang salah dalam penyampaian, nah ini karena berkaitan dengan agama ya, silakan ikuti sesuai keyakinan masing-masing atau yang sudah diajarkan guru masing-masing. Atau kalau masih belum yakin silakan ditanyakan kepada orang tua. Di sini saya hanya membantu atau sharing bagaimana cara menghitungnya saja. Fokus saya di sini adalah dari unsur matematikanya saja. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang zakat pertanian. Terima kasih telah menonton video saya. Akhirul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.